Kita akan menyaksikan obrolan seru bersama Endah and Reza. Halo, selamat sore Endah and Reza. Hai. Oh my god, Telkomers Gopar, apa kabar ya? Ampun. Gokil. Ini tunggu cuy. Gila. Ini kita harus kasih tahu sama sobat Telkom semua. Ini kita tuh terakhir ketemu itu di acara Fantastic Day ya, tahun kemarin di acara Telkom juga. Bener. Jadi Dan pada tahun akhirnya lalu, sekarang kita ketemu lagi Iya. Tapi di acara Telkom online juga nih. online. Bener banget. Gokil. Aduh, seru. Iya, Jadi iya. kayak tiap tahun kita harus Ya. ketemu Iya. apapun medianya ya. Iya, Bener. setiap tahun kita ketemu Bener. di acara Telkom nih. Asik. Di acara Telkom. Iya. Karena gini. Oke, ketemu. Kita semua kan kangen ya sama acara-acara off air yang dibikin sama Telkom ya. Makanya kita sekarang ketemu lagi di acara Telkom nih. Banget, iya. Gue tuh sebenarnya nih ya, sobat Telkom, gue tuh pengen banget ngobrol-ngobrol sama Endah and Reza udah lama banget. Karena ada pandemi seperti ini, ya udahlah. Dan pada akhirnya kita diketemukan nih sama Telkom. Cuy, gimana ini? Yoi. Wah, Gimana ini gila keadaan sih. pandemi ini semuanya? Iya, Gimana nih? gila. Apa yang berubah nih yang paling signifikan dari lu berdua nih yang berubah? Iya sama lah Waduh. kita ya. Yang paling berubah yang jelas kita nggak bisa manggung lagi, nggak ketemu teman-teman di backstage ya kan. Bener, Panggung-panggung bener. semuanya di rumah. Jadi tapi memang kalau yang Resa emang sebagian besar produksi kan banyak di rumah ya, kayak rekaman lah kita Ya, bikin ya. apa emang kebanyakan di rumah. Jadi ya Banyak produksi rumahan gitu banyak ya. produksi rumahan Ah. lah, kita UMKM. UMKM ya. jadi ibaratnya ya udah. Jadi akhirnya kita gimana caranya bisa pokoknya optimal aja lah di rumah gitu ya, meskipun nggak kemana-mana kita ya seperti yang tadi Gofar bilang, bukan berarti kayak terus di rumah terus nggak ngapa-ngapain, tetap bikin konten, tetap kita juga ke studio rekaman bikin apa gitu. Iya. Iya. Dan ya dinikmatin aja kali ya momen-momen kayak gini akhirnya gitu. Gofar? Gofar, apakah Anda masih ada di sana? Apakah kita yang menghilang? Iya, apa kita yang menghilang? Oke, kita tungguin Gofar ya sekarang. Ya kembali lagi di Telkomers Talk bersama Endah and Reza. Iya. Kita akan menantikan Gofar untuk hadir. Dan jangan kemana-mana dulu karena kami akan menyanyikan lagu-lagu kami yang sudah lama kalian tunggu-tunggu dan kalian nanti-nanti ya. Iya. Iya. Jangan lupa acara ini hadir setiap hari Rabu. Ya kan, di Instagram Telkom Indonesia. Iya. Ini jadi kita yang nge-host ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Begitulah kalau kontennya banyak si Bapak ini. Mantap. Aduh, mantap. Mantap, bro. Ya, tapi pokoknya Kita yang masih paling menunggu. Iya, kita masih menunggu, tapi sambil nunggu kita main dulu satu lagu untuk semuanya ya. Kita main satu lagu. Main? Main aja. Main aja? Main aja dong. Om Gofar kita main boleh? Nanti Gofar masuk dia langsung Halo, ya boleh. Silakan. Oh, langsung. Oke. Oke, gua Iya. Udah jalan, gua main dulu aja ya. Gua main dulu aja nih. Gua main satu lagu untuk semuanya di sini. Seluas harapan untuk orang-orang yang kita sayangi, kita selalu punya harapan untuk bersama mereka sampai akhir waktu. Untuk semuanya yang hadir di sini. Berkali-kali ku lewati jalan ini, namun sekarang terasa berbeda. Saat ku langkahkan kaki di pesisir pantai, terbentang luas, seluas harapan. Harapanku padamu untuk selalu di sini. Harapanku padamu untuk bersama hingga akhir waktu.
menunggu. Tapi kita telah berjanji untuk saling menyayangi walau apapun yang terjadi. Harapanku padamu untuk selalu di sini. Harapanku padamu untuk bersama hingga akhir waktu. Oh yeah. Harapanku padamu untuk selalu di sini. Harapanku padamu untuk bersama hingga akhir. Oh, hingga akhir waktu. Yeah, 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 yeah. Mari kita panggilkan Gofar Hilman. Ya, itu tadi lagu judulnya Seluas Harapan ya teman-teman. Untuk Mas Gofar, dia lagi keasikan ya nontonin kita. Aduh. Oke, dan buat teman-teman di sini terima kasih banyak yang sudah join di Instagramnya Telkom Indonesia. Acara Telkomers Talk ini setiap hari Rabu loh, jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi sembari nungguin ngabuburit ya kan sambil nungguin buka puasa ngabuburit bareng, ngobrol-ngobrol dan bisa menikmati kami nanti sampai jam 5 sore. Mainin lagu-lagu Endah Hendresa juga. Kalian juga bisa request kalau misalnya ada yang mau request ya kan. Dan ngomong-ngomong soal Gofar ya, kita tuh kenal Gofar udah cukup lama ya. Lama banget. Lama kenal Gofar Dulu tuh pernah udah. diinterview di salah satu kanal musik juga. Iya, gitu. pernah diinterview di kanal musik. Terus sama dia udah pokoknya udah selalu selisipan di backstage tuh selalu selisipan. Iya, udah paling terlalu, cuman belum pernah sempat ngobrol lama gitu ya. Belum sempat, padahal kita selalu penasaran ya. Selalu penasaran. Karena kan kalau misalnya dia lagi siaran atau nginterview orang itu selalu nanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu nggak biasa ditanyain sama misalnya kalau kita ketemu sama wartawan atau jurnalis atau orang-orang yang emang pengen nanya-nanya soal kita gitu ya. Iya. Ya itu dia bedanya tuh si Gofar tuh gitu memang. di kanal online-nya yang kontennya banyak itu juga. Wah, itu luar biasa sekali sih pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya gitu. Gila, bahkan sampai apa sih namanya istilahnya ya pertanyaan-pertanyaan personal yang mungkin karena nyaman kan kalau ngobrol sama dia jadi ada hal-hal yang keluar gitu. Nah ini kan gue tahu lu sengaja nggak online biar dengerin gue sama Reza ngomongin lo maaf. Sorry, gitulah. Iya. Nih buat sobat Telkom nih mohon maaf ya sebelumnya ya Endah Hendresa mohon maaf ini ada kesalahan teknis. Tapi dari sini gue belajar banyak bahwa musisi itu nggak cuma harus yang namanya pinter membuat lagu, pinter yang namanya main alat, tapi harus jago public speaking. Sorry. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya musisi semua jago ngomong kayak lo berdua, kagak ada MC ntar. Iya benar. Sorry. Iya. Mohon maaf ya semua ya, ada kesalahan teknis. Justru malah tadi kita dapat ngomongin soal lo gitu, karena lo yang nggak ada. Waduh, ngomongin apa nih? Iya, gue kemarin tiba-tiba
tiba-tiba gue freeze terus kayak gue nggak bisa denger lo gitu-gitu terus gue kayak wah gue ngomong sendiri ya. Oh, lo. Kebayang. Asli. Cuy, kita lanjut ngobrol soal tadi kepotong. Siap, silakan. Enggak, tadi gue penasaran sama lu kan sering bikin berdua nih, apa namanya streaming buat menghibur Endah and Resalisius. Apa sih nama itu lu? Nama apa? Nama fans lu? Friends. Sobat Endah and Resalisius. Iya, boleh. Nah, kita kan jadi berarti lu nggak ini dong, nggak ribet dong loh. Selama ini kan lu bikinnya di rumah aja berdua gitu kan. Kalau tuh emang lagi masa-masa kayak gini kan ya udah kayak enaknya kalau serumah kayak, cuy, bikin ini yuk, ayo. Nggak perlu yang namanya janjian dulu, meeting digital segala macam. Lebih enak. Iya. Bener banget. Iya bener banget sih. Jadi emang sebenarnya kalau dibilang perbedaan lebih ke kegiatan outdoor aja ya. Tapi sebenarnya kalau produktivitas ya kami sehari-hari begini gitu. Memang kayak misalnya bikin video-video di rumah, bikin rekaman di rumah, studio cuman kayak di sebelah kamar doang gitu. Jadi emang beruntung lah kita ya yang satu band satu rumah tuh kayaknya jarang ya. Iya, kan ada juga ya yang band yang ngontrak rame-rame satu rumah gitu ya. Iya. Itu kan juga. Bener. Udah koordinasi gitu. Iya. Jadi enak sih. Nah, nggak masalah. Enak jadi seru ya. Segala macam. Gitu. Ci, lu kan berdua kan punya tempat yang di apa? Ciputat ya? Pasar Jumat ya? Pamulang. Pamulang ya, sorry. Itu berarti udah close aja udah ya? Close, Close dulu. Iya, nanti nunggu sampai kira-kira semua sudah aman, beres baru. Yeah. Karena kan sebenarnya Earhouse itu tempat kafe yang dimana banyak kegiatan tatap muka ya. Jadi banyak komunitas di situ, komunitas penulis lagu, terus open mic segala macam semuanya. Jadi memang kayak itu selain jadi tempat memang mungkin makan minum, tapi kegiatan utamanya kebanyakan ya memang untuk komunitas gitu. Nah, jadi yang jalan kontennya sebenarnya kontennya tetap berjalan tapi secara digital aja, secara live Instagram online aja. Iya. Cuman ya memang dan ini sepertinya mukanya gambar gue freeze, cuma audio doang nih kayaknya. Masih bisa dengar tapi masih bisa dengar audio. Tapi nggak apa-apa untuk pose lo pas cakep gitu ya. Iya men, gue posenya lagi senyum gini. Ini gue nggak sengaja ya. Iya. Gitu aja kita. Tiba-tiba gue lagi senyum gini men. Keren abis. Bentar. Gue pengen foto dulu. Gue lagi senyum nih kayak keren banget nih. Gas. Aduh. Bener. Gila, untung nggak lagi pose ngantuk atau apa gitu kan. Ini lumayan lagi senyum. Kita lanjut nggak apa-apa ya, lu denger audio gue doang. Apa ini kayak reportase dari mana? Asik. Iya bener nih, kayak reportase dari mana nih, asik banget. Iya, oke. Ayo kayaknya nih, lanjut nih, apa namanya? Apa? Kalau gue yang berubah pasti dong. Over udah pasti ini cuy, udah pasti nggak ada gitu kan. Terus habis itu ya udahlah gue bikin konten aja. Masih cuy, syutingnya di rumah aja mah. Mantap. Iya. Halo. Iya. Ya jadi begitu ya, si Gofar masih bikin konten. Jadi kita tunggu aja gimana kontennya. Iya. Nah, ini sepertinya kita akan mainkan dulu satu lagu lagi lah sambil nungguin Gofar. Kita main aja satu lagu lagi. Dan memang tadi Gofar bilang sih, yang gue terkesan adalah dia tadi sempat bilang ya pokoknya menyibukkan diri aja bikin konten dan jangan sampai juga kayak imun turun gitu kan. Dan memang imun tuh turun karena misalnya kita stres atau segala macam, itu benar banget sih gitu. Karena kalau menurut aku dan Mas Reza, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menikmati aja apa yang bisa kita lakukan di rumah.
ataupun misalnya dimanapun kalian berada di situasi seperti ini. Ya. Memang agak sulit ya untuk beberapa orang yang memang kesulitan untuk memang pekerjaannya harus keluar rumah atau harus bersosialisasi untuk masalah ekonomi. Tapi seperti tadi Bumper In ya bilang badai pasti berlalu, ini semua pasti akan berlalu. Iya. Ya, dan lagu berikut ini untuk kalian semuanya yang apa? Yang ada di rumah ya Yang- pasti lah ya. Yang ada di rumah. Ini lagu ini judulnya Dan Anyway. Wah, aku sih nanti aja enggak kalau gitu. Mendingan ngobrol dulu. Ayo, cuy. Kalau aja deh. main mah Cuy, sorry. Ada yang nyalain air, listrik gue ngejegrek. Pompa. oh main. Oh my god. Pompa air nyala jadi. Ya. Tapi kita mau kasih tahu nih. Tadi gue cerita lagi ya. Sorry ya. Cerita soal yang namanya kegiatan di rumah gitu kan. Selain yang namanya Masih kan? seperti yang ya kita rasakan nih, Enda dan Resa juga merasakan kayaknya offer udah nggak ada gitu kan. Bukan nggak ada lagi, ditunda dulu gitu kan. Terus paling gue bukan diri yang namanya menambah skill-skill baru gitu kan dalam Wah, apa namanya keren. dalam diri gue. Masih. Tapi lu masih belajar berarti ya? Maksudnya Luar berarti biasa. Itu sebuah pelajaran Masih, yang cuy. harus kita petik ya. benar. Ya itu keren banget Lu tahu nggak? belajar- Jadi gue lu tuh belajar hal gue baru tuh apa? bikin program dalam diri gue, satu hari satu knowledge. Asik, Iya. satu hari Wow, satu Yang gue knowledge. nggak tahu. Apa tuh? Iya. Misalnya sesimpel kayak gue lihat yang namanya tutorial memelihara ikan mas. Padahal belum tentu gue akan Oh. melihara ikan mas. Tapi yang penting yang, Oh, ya udah. yang penting gue Gitu ya. tahu prosesnya kayak gimana. Iya. Jadinya kayak ya freeze lagi dan gue sekarang lagi nggak enak muka gue di sini. Tadi enak muka gue. Oke, kita Oke, gini, kita langsung aja mengingatkan Sobat Telkom bahwa ada yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Ini aplikasi ini bisa melakukan tracking dan tracing informasi resiko adanya virus corona di sekitar kita. Jadi ini sangat bermanfaat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan buat teman-teman di sini semua kalau mau request lagu Enda and Resa silakan langsung di kolom komen di bawah ya. Oke? Nah, langsung aja lu pengen request apapun langsung aja di sini nanti Enda and Resa akan mainin. Oke. Ya, sambil menunggu yang namanya muka gue freeze. Kita ngomongin ini yuk, yang menarik nih soal Enda and Resa kemarin yang melelang baju bersejarah. Oh iya Wih, banget tuh. Ini katanya membantu tim medis dan masyarakat Sulawesi Selatan. Ceritain dong Enda and Resa. Jadi sebenarnya sempat diajak sama teman-teman untuk berpartisipasi menggalang donasi teman-teman nakes dan masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan kemudian kita berpikir wah apa ya yang kira-kira memang bisa nge-gain karena kan waktunya juga mepet terus sudah gitu juga waktu itu juga gerakan awal-awal ya waktu awal-awal banget pandemi ini merebak dan segala macam akhirnya kita mikir ya udah deh kita akhirnya melelang baju kesayangan kita yang digambar sama Popo Mangun seniman Pamulang gitu Tangerang Selatan. Dan akhirnya itu bisa dapat gitu donasi dari pelelangan baju itu. Jadi baju itu kita pakai untuk rilis album kelima kami Regenerate tahun lalu. Iya. Di salah satu festival besar lah ya. Iya, jadi memang sangat Ya, the one and festival only anak gitu. muda lah ya. Festival anak muda. Dan waktu itu dan Mas Rita bilang gitu, gimana kamu kalau ketemu orang Iya itu, jadi gue kalau ketemu orang itu nanti abis pandemi ini kan gue manggung nih, terus orang itu gue suruh datang pakai baju itu. Wih gambar lu udah nggak freeze nih, asik. Iya. Tapi gue suruh udah selesai ya? Udah pelelangan itu udah laku. Jadi gue suruh orang itu oke. datang, gue suruh orang itu datang dan gue lihat dia pakai baju itu, terus gue suruh dia ke backstage ke belakang panggung. Abis itu gue mau beli lagi bajunya, gue bayarin. Maksudnya udah Saking sayangnya. Iya bener. Itu baju nggak ada duanya Bersejarah dan soalnya kan. bersejarah banget gitu. Cuman ya maksudnya adalah berarti ya senang juga karena bisa melelang dan bisa turut berpartisipasi lah untuk acara yang juga sangat baik yaitu mendonasikan ibaratnya dana untuk masyarakat di Sulawesi Selatan. Iya. Gitu, Pak. Oke, cuy, itu yang dapat orang mana, cuy?
Yang dapat dapat kalau orang nggak salah mana? ada Jakarta juga. Jakarta juga. Daerah-daerah Jagakarsa sana. Iya, Masih Jagakarsa selatan. deket masih. Iya, deket rumah. Coba tolong cariin orangnya. Brother. Ya, ya. Rumah Gopar gua menghilang ini. lagi nih. Oh, enggak. Oh iya. Udah dong, udah. Oh iya. Udah gerak lagi muka Oke. gua. Udah bergerak. Oke. Aduh, ya begitu kira-kira Terus Ji, Gopar. apa namanya? Ini ya sembari kita ngobrol, kadang-kadang audio doang, kadang-kadang muka gue freeze, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita bisa. Ini kayaknya Bisa. Sobat Telkom lumayan terhibur nih dengan muka gue yang hilang berhenti. Iya. Aduh, kocak banget Oke. sih. Aduh, ampun. Ya. Jadi Enda Endresa, ini dong apa kasih tips and trick dong sama teman-teman sama Sobat Telkom semua di sini. Gimana sih biar nggak bosen gitu di rumah gitu, ngapain aja, harus apa aja gitu kan. Kalau gue kan tadi kan satu hari satu knowledge. Kalau misalnya Enda Endresa gimana nih? Kayaknya nggak ada yang lebih keren dari satu hari satu knowledge ya. Iya, nggak ada yang lebih keren dari itu sih. Satu hari satu knowledge itu buat gue Luar biasa luar loh, Van. biasa sih. Itu Gila tuh, gawat. iya gawat itu oke banget. Kalau kita apa ya? Satu Sesimpel hari satu game. sesimpel gini cuy kayak Hari satu. bener cuy, gue juga main game banget gue. Enggak sih? Gue anaknya game banget. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau buat kita ada dua pilihan sih. Jadi kayak mau bekerja atau mau main. Nah, itu bebas. Kalau misalnya lo merasa lo harus bekerja, lo bisa bekerja produktif lah, apapun yang bisa produktif gitu. Misalnya satu hari satu knowledge kayak lo. Nah, atau gue bisa main apapun Main gitu aja. yang menurut gue main bass pun menurut gue main nih gitu. Kadang-kadang atau misalnya main game gitu, tamatin misalnya gue cari game yang durasinya cuma 10 jam gitu. Ya udah itu gue tamatin karena dapat experience kan gitu dari situ gitu. Benar gitu. Iya. Nonton film atau apa. Ini kan banyak gitu. teman-teman musisi yang teman-teman musisi yang ngobrol sama gua justru ketika work from home malah kesulitan bikin lagu karena terlalu dilema terlena sama leye-leyenya. Lu berdua juga gitu gak sih? Kalau kata siapa ya? John Mayer. Oh iya, kalau kata John Mayer tuh emang kadang harus dipaksa. Iya, force it gitu ya. Jadi lo kalau bikin lagu tuh harus ya lo jangan manja sama keadaan sih. Mas Indra Lesmana juga sempat ngomong gitu juga bahwa kalau bermusik latihan bikin lagu tuh kadang emang harus didisiplinin. Iya. Jadi emang dan kalau kita berdua sih udah terbiasa gitu kayak misalnya bikin aja gitu. Hanya memang kalau untuk rekaman itu hal yang beda gitu, Far. Jadi kayak misalnya Resa kadang-kadang suka bikin sendiri, gue suka bikin sendiri gitu. Dan gue kan juga ada ada komunitas songwriting yang terus gue maintain gitu. Ada podcastnya juga, jadi kayak istilahnya apa ya, hal-hal yang gue terus meng-trigger untuk terus bikin lagu, kadang-kadang selesai, kadang enggak, tapi pokoknya bikin aja gitu. Iya. Cuman kalau misalnya single, EP atau album itu hal yang berbeda karena memang biasanya memang perlu brainstorm, perlu konsepnya apa. Kalau gue sama Mas Reza kan biasanya selalu seperti itu ketika mau ngeluarin produk gitu ibaratnya, atau single atau album gitu. Jadi ya Oke, intinya sih gitu. Iya, jadi seru-seruan aja sih ya. Iya. Apapun yang lo bisa lakukan di rumah yang aja udah nyiptain berapa lagu nih buat ngisi kekosongan? Iya, kalau 4. mungkin 4 lebih 3, sih sebenarnya ya, sekitar beberapa. segitulah. Iya, sekitar 4 ya. Tapi yang memang benar-benar jadi mungkin 1 atau 2. Maksudnya emang kita akan persiapkan. Kita akan keluar rilis loh, Cek gitu. Nanti ini bocoran ya. Baru Telkomers aja nih kayaknya yang tahu. First time nih with Gopar. First time sama Gopar. Teaser. Kalau sampai kita akan rilis dalam waktu dekat pokoknya. Ini selama dia nih semua keluar soalnya. Manajer kita aja nggak tahu. Iya. Tiba-tiba kita lagi nonton loh. Gue mau rilis lagu. Tapi mau kita rilis. Karena tiba-tiba kayak wah on fire gitu sih ngerjainnya. Tapi ya rilis single soon. Oke. Nah, pertanyaan kedua dari Ning Neo 15. Apa nih tips kegiatan kakak selama
aja. Ini kan kakak tetap sehat dan bugar, asik ya, musisi serumah, jadi biarpun karantina tetap bisa produktif. Oh jadi minta ini apa namanya tips dan kegiatan Enda dan Reza selama di rumah tadi. Oke, dan tetap sehat dan bugar ya. Wah, iya sih. Iya. Pertama sebenarnya dari ini dulu sih, apa pikiran ya, mindset. Kalau kayaknya pasti setuju sih, kayak maksudnya kalau sehat pikiran tuh pasti sehat jasmani gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Dalam artian stres dan pokoknya happy aja gitu. Itu dulu sih nomor Terus satu. juga itu tadi juga masalah sehat dan tetap bugar. Mungkin juga akhirnya kita mungkin karena jarang keluar ya, jadi banyak makan rumahan gitu loh, makan yang olahan yang fresh. Jadi selalu masak gitu ya, dimasakin sih. Tapi paling nggak pokoknya nggak bisa kamu masak. Aku nggak bisa masak. Tapi yang masak. Masak mie instan. Yang penting masakan rumah. Iya. Yang penting masakan rumah. Ya, pokoknya entah siapapun yang masak kan yang penting masakan rumah. Iya. Makasih ya, Mbak. Ada Mbak. Ya, pokoknya yang kira-kira biasanya kan suka jajan gitu kan, kadang-kadang jajan gitu kalau di luar gitu ya. Nah, sekarang kayak karena pandemi ini juga akhirnya jadi sering di rumah, jadi makan masakan yang fresh, yang memang langsung diolah dan langsung dimakan. Jadi mungkin itu juga salah satu yang bikin badan juga jadi lebih enak juga gitu. Terus ya sempetin aja kayak ada beberapa teman-teman yang ngajakin program meditasi gitu ya. Jadi akhirnya suka ikut juga untuk kayak meditasi. Terus juga ya gerak-gerak badan sedikit itu juga perlu sih untuk supaya paling nggak badan nih bergerak gitu kan, nggak loyo dan nggak sakit gitu. Itulah kegiatan gitu. Jadi nanti kita akan ada pertanyaan ketiga, tapi nanti buat teman-teman di sini. Oh, ini ada nih dari Urulita Safitri _ Kak Enda, pas PSBB gini masih aktif nyanyi kah? Aku penasaran deh. Dari idolamu orang Bekasi. Cie. Urulita Safitri. Ya. Wah, Bekasi apa kabar? Kita sama ya di Pamulang, Bekasi, pinggir Jakarta ya. Iya. Kita jelas-jelas nggak bisa kemana-mana selama PSBB. Jadi emang udah 3 bulan mungkin terhitung ya, dari tengah Maret sampai sekarang. Ya kita memang stay at home. Tapi memang aktif nyanyi ya akhirnya lewat live streaming kayak gini. Justru ini yang akhirnya jadi pengalaman baru. Kalau aku sama Mas Reza senang banget karena masih tetap bisa nyanyi, menghibur, ada acara Telkomers gini, Telkomers Talk, bisa ngobrol sama Gofar juga, silaturahmi, terus bisa nyanyi. Jadi paling nggak masih bisa perform di media yang berbeda daripada misalnya panggung apa segala macamnya. Itu aja yang selama ini masih bisa kita usahakan. But it's fun, still fun ya. Kita sangat menikmati kok, masih menikmati hal seperti ini. Jadi terima kasih Telkom. Siap. Thank you Telkom. Thank you orang Bekasi semuanya, orang Pamulang, orang Indonesia semuanya, terima kasih. Tapi buat orang Bekasi, orang Pamulang, orang Indonesia dari manapun lu berada yang nonton Instagram Live ini, jangan kemana-mana. Enda dan Reza akan menyanyikan lagu-lagu requestan dari Sobat Telkom semuanya. Tapi tunggu dulu, tahan ya. Kita tunggu teman kita yang mau lewat dulu.